Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengasuh anak tangguh di era digital. Jadi di sesi pertama ini kita akan bicara tentang kesiapan kita bagaimana menjadi orang tua, konsekuensinya apa, dan apa yang perlu kita tingkatkan dan kita sempurnakan. Saya selalu menanyakan kepada para orang tua, apakah itu bapak dan ibu, siapa ya di antara bapak-bapak yang siap menjadi ayah sebelum menikah atau siap menjadi ibu sebelum menikah? Jawabannya? Iya, semua kita tidak siap. Dan khususnya alasan yang disebutkan adalah ya kan nggak ada sekolahannya. Bayangkanlah semua profesi di sekitar kita perlu sekolah kan? Supir, satpam dan sebagainya. Namun kita mengandung, melahirkan, membesarkan anak, kita nggak siap jadi orang tua. Dulu saya berpikir bahwa dengan mengaji, ibu dan bapak saya pergi ke sekolah agama, lalu menempuh jurusan dalam bidang psikologi, belajar parenting di luar negeri. Saya pikir saya siaplah menjadi ibu. Ternyata zaman berubah, ya kan? Perkembangan ilmu pengetahuan begitu canggih, menghadirkan kita banyak sekali perubahan-perubahan. Ternyata kita harus menjadi pembelajar sejati. Jadi yuk kita mulai dari membicarakan bagaimana saat Anda atau istri Anda hamil. Ya. Pertanyaan pertama adalah apakah Anda dan istri Anda bahagia, bersyukur ketika mengetahui bahwa Anda atau istri Anda hamil. Karena beda banget lah ya, orang yang bersyukur, bergembira menyambut kehamilan atau menyambut anaknya dari orang yang was-was, ketakutan dan cemas. Ya kan? Setulus hati apa enggak sih gitu, karena ini menentukan sekali masa depan anak itu. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda falsafah menggenggam air. Yuk kasih tangannya begini pada saya. Oke, saya teteskan air di situ. Yuk bayangkan ya, saya teteskan air, genggam. Iya, bisa nggak Anda menggenggam air? Enggak, iya. Kenapa nggak bisa? Keluarkan dari sela-sela jari, persis. Jadi walaupun Anda tidak tunjukkan kepada siapapun, kalau Anda berbahagia, kebahagiaan itu memancar. Ya. Dan apabila anak itu sudah lahir, anak itu juga terpancar pada anak Anda. Ya. Tapi kalau Anda tidak bahagia, Anda tertekan, ya. Anda ketakutan, cemas, sama. Anda mengeluarkan aura itu kepada orang di sekitar Anda, termasuk bayi Anda. Oke. Jadi ini penting banget mengapa Anda bisa sekarang mengenali kelakuan anak Anda. Lihat ke belakang, Anda bersyukur atau ketakutan dan cemas. Ya, baiklah. Yang penting sekarang apapun, ya kalau misalnya orang bertanya, jadi gimana dong Bu ya kalau dulu saya tuh cemas. Yuk kembaliin lagi rasa syukurnya. Pasti Allah punya rencana untuk menjadikan Anda orang tua, ya kan? Nah, sekarang yang kedua, yuk kita rasakan bahwa kitalah yang diberi amanah itu. Tidak semua orang kan bisa jadi kayak Anda atau jadi kayak saya punya anak. Walaupun berapapun ngebetnya belum tentu bisa dapat, ya kan? Jadi rasa syukur itu untuk mengetahui bahwa kita yang dipercaya, bahwa kita telah dipilih, berarti begitu Allah memberikan benih itu di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh istri Anda, saya, kita adalah babysitternya Allah. Tapi kecenderungan kita apa? Kita suka mensukontrakkan amanah Allah itu ke tangan orang lain. Pertanyaan pertama adalah, apakah mereka juga punya ya, rasa tadi itu? Rasa bersyukur, rasa diberikan amanah dalam dia mengasuh buah hati kita. Ikatan kasih sayang yang diciptakan Allah antara kita dengan anak kita. Lewat rahim, tali pusar, kemudian lewat air susu. Itu adalah ikatan yang luar biasa. Maha besar Allah menciptakan pula di otak kita ini ada cairan yang keluar, terutama berproduksi pada saat di atas 4-5 bulan untuk memperbanyak air susu. Cairan ini bernama oksitoksin yang kalangan para ilmuwan mengatakan bonding hormon. Oksitoksin inilah yang mengikat antara ayah dan ibu dengan anaknya. Ikatan itu yang tidak Allah berikan kepada orang lain, kecuali kepada orang tuanya.
Apakah tepat kalau kita menyerahkan pengasuhan anak kita ke tangan orang lain? Anak kita adalah takdir, dia terberikan. Kita nggak bisa milih. Anak kita juga nggak bisa milih kita, ya kan? Jadi hingga anak kita itu tumbuh dan berkembang, mungkin dia menjadi orang yang tidak seperti kita inginkan. Apakah kita juga nggak bersyukur? Jadi perlu sekali kita menyadari bahwa Allah itu memberikan anak pada kita suka-suka Allah, nggak mempertimbangkan suka kita, kata Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah sudah menciptakan engkau, kamu dan saya sejak dalam rahim ibumu. Suka Allah kaifa yasha. Tiada Tuhan selain Allah yang maha berkuasa dan maha bijaksana. Artinya udah ditaker, ya. Kita ini orang tua yang kayak apa, anak yang diberikan kita kepada kita itu udah pas buat masing-masing kita. Jadi marilah ya, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita lebih jauh, kita bersyukur karena bersama yang ditakdirkan Allah itu, ya, disitulah ada fitrahnya, disitu ada DNA-nya yang hanya Allah yang tahu. Ini anak nanti berkembangnya, mau jadinya, kemananya, kayak apa. Kita ini hanyalah menjadi orang tua yang memberikan fondasi yang bagus, ya, yang sehat, yang gembur. Kalau umpamanya tanaman, dari mana anak kita itu akan tumbuh dan berkembang. Jadi semayan ini minimal harus memiliki 3 persyaratan. 1, baiknya kita mengasuh anak kita merujuk kepada Quran dan Sunnah Rasul. Bagi teman-teman yang berbeda agama, mengacu kepada kitab suci dan aturan dari agama Anda masing-masing. Yang kedua, pengasuhan kita tidak bisa lari daripada kaidah cara bekerjanya otak. Kami menyebutnya brain based. Dan yang ketiga, pengasuhan itu harus dilakukan oleh kedua orang tua, bukan salah satu saja. Bukankah tidak terjadi pembuahan apabila tidak ada kedua-duanya? Itu kami sebut dual parenting atau co-parenting, mengasuh bersama. Mengapa pondasi harus sehat, gembur, dan bersih dengan rezeki yang halal dan thayyib adalah karena tujuan daripada penciptaan makhluk oleh Allah, termasuk kita, anak keturunan kita, adalah untuk menjadikan mereka penyembah Allah. Keimanannya membuat orang tersebut kokoh seperti yang digambarkan Allah, akarnya menghunjam bumi, pucuknya menggapai langit. Jika anak tumbuh dalam semayan yang bagus dan memenuhi 3 kriteria tadi, spiritual base, brain base, dan co-parenting, maka insya Allah anak kita itu akan jadi permata hati kita, ya, yang selalu kita omongin kemana-mana. Tapi apabila kita gagal menyemai yang baik di atas semayan juga yang baik, anak kita satu akan jadi ujian dan bisa menjadi musuh kita. Kalaulah otak sudah rusak karena pengaruh teknologi, bayangkan bebannya akan kita hadapi. Yang penting sekali harus kita ingat, anak bukan hanya investasi dunia, dia investasi akhirat kita. Hidup adalah pilihan, memilih hak Anda. Tapi jangan lupa, tanggungkan konsekuensinya.